ini kita akan belajar tentang pentingnya energi. Oke, semua energi di sini adalah nikmat dari Tuhan yang Maha Esa untuk kita. Nanti kita gunakan kelangsungan hidup kita. Semua orang berhak memanfaatkan energi yang sudah dianugerahkan oleh Allah. Tapi kita juga mempunyai kewajiban anak-anak terhadap energi, yaitu apa? Kita wajib menggunakan energi dengan bijaksana. Oke, coba kita lihat ya selanjutnya. Energi. Kita itu menggunakan energi harus dengan bijak anak-anak. Menggunakan energi dengan bijak itu bagaimana, Bu Guru? Nah, begini anak-anak. Menggunakan energi dengan bijak itu menggunakan energi untuk hal-hal yang berguna dan bermanfaat. Oke, lanjut. Menggunakan energi dengan bijak. Seperti apa, Ustaz? Nah, ini satu, ada guru. Guru itu mendapatkan energinya dari makanan. Di sini guru itu menggunakan energinya dengan bijak. Dengan bijak itu dengan berguna. Nah, dia mengeluarkan semua energinya untuk mengajar anak didiknya. Supaya apa? Supaya anak didiknya nanti cerdas, terampil, dan menjadi orang yang berguna. Itu contoh menggunakan energi dengan bijaksana, dengan berguna. Lanjut contohnya yang kedua. Ini ada gambar petani anak-anak. Coba diperhatikan. Petani itu mendapatkan energi dari mana, Ustazah? Dari makanan seperti nasi, sayur, lauk pauk, dan sebagainya. Di sini petani mendapatkan energinya digunakan untuk menggarap sawah. Petani di sini menggarap sawah dengan sekuat tenaga anak-anak. Energinya digunakan untuk mencangkul, menanam padi, mengairi sawah. Supaya apa? Supaya kita bisa makan. Petani padi, dia menghasilkan nasi, menghasilkan beras. Beras nanti akan diolah jadi nasi dan kita makan. Makanya petani ini contoh menggunakan energi dengan bijak anak-anak. Oke, di sini guru punya contoh menggunakan energi yang tidak berguna. Satu, di sini ada gambar anak-anak berkelahi. Di sini itu tidak termasuk penggunaan energi yang tidak berguna. Kenapa anak-anak? Karena di sini anak-anak tersebut sudah mempunyai energi, tapi dikeluarkan dengan percuma untuk berkelahi. Yang kedua, sumber energi api. Sumber energi api itu bisa digunakan untuk memasak, untuk menyalakan kompor yang ditunggu. Nah, tapi di sini anaknya tidak menggunakan dengan baik. Buat apa ini anak-anak? Buat mainan mercon. Yang ketiga, nah di sini ada anak-anak laki-laki. Dia sedang mendengarkan radio. Radio itu termasuk energi kimia dari batu baterai. Anak tersebut termasuk membuang-buang energi kimia. Kenapa? Digunakan untuk menjahili adiknya. Dia menyalakan radio dengan keras anak-anak. Nah, ini termasuk menggunakan energi yang tidak berguna. Lanjut. Oke, hak dan energi. Ayo, di sini siapa yang masih ingat apa itu hak dan apa itu kewajiban? Yuk kita perhatikan. Di sini hak adalah harus kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Hak dan kewajiban sendiri harus dilaksanakan dengan seimbang anak-anak. Oke, di sini Bu Guru akan memberikan contoh sedikit. Di rumah kalian itu kewajibannya belajar dengan rajin. Hak kalian apa yang harus kalian terima? Hak itu yang harus kalian terima. Mendapatkan hadiah dari orang tua jika kalian mendapatkan nilai yang
Baik, jadi gini anak-anak, kalau kalian pengen mendapatkan hadiah dari orang tua, maka kalian harus menjalankan kewajiban kalian, yaitu belajar dengan rajin supaya mendapatkan nilai yang bagus. Itu kuncinya anak-anak. Oke, sedangkan hak dan kewajiban dalam menggunakan apa? Nih, ada hak kita, yaitu menggunakan energi sesuai kebutuhan. Kewajiban kita apa? Kalau kita sudah boleh menggunakan energi sesuka hati, kewajiban kita ya kita harus hemat anak-anak. Gimana caranya? Mematikan lampu setelah digunakan. Oke, ini maksudnya. Ini ada seorang laki-laki, misalkan namanya itu Dodi. Di sini Dodi itu sedang lari-lari. Nah, kenapa ya Dodi ini kok lari-lari? Karena Dodi ini sedang olahraga. Dia itu pengen tubuhnya itu sehat dan berenergi. Selain olahraga, dia biar sehat itu harus banyak makan dan minum yang makan yang bergizi, minumnya bisa minum susu atau air putih yang banyak, seperti itu anak-anak. Kalau kita itu sehat, nah kita itu bisa melakukan semua kegiatan yang bermanfaat. Contohnya kalau kita itu sehat itu bisa main sama teman-teman, bisa belajar, bisa membantu orang tua. Pokoknya kalau kita sehat itu bisa melakukan semuanya ya. Makanya harus jaga kesehatan anak-anak. Oke, ini lanjut. Lihat, yang baik untuk kesehatan tubuh adalah buah-buahan. Selain kita makan nasi, makan sayur, minumnya susu, kita jangan lupa makan buah-buahan. Buah-buahan itu siapa sih yang buat Ustazah? Nah, yang buat itu para petani. Nah, berkat jasanya para petani. Berkat jasa para petani, kita bisa makan buah-buahan. Nah, di sini petani itu bekerja keras supaya dia itu bisa panen buah-buahan untuk kita semua. Oke, lanjut. Lihat ya. Menanam pohon kapas sampai menjadi baju. Oke. Coba perhatikan anak-anak, ini ada gambar seorang bapak-bapak lagi di sawah. Dia mengurus tanaman kapasnya ya. Kira-kira perubahan energi apa menjadi apa ya anak-anak? Ayo, siapa yang tahu? Nah, di sini bapak-bapak itu mempunyai energi kimia dan kemudian dia rubah menjadi energi gerak. Bapak-bapak itu punya energi kimia yaitu dari makanan yang dia makan. Kemudian energi yang dia peroleh, nah, dia berubah menjadi energi gerak untuk mencangkul, untuk memberi pupuk, untuk mengairi sawah, seperti itu anak-anak ya. Oke, coba kita lihat selanjutnya anak-anak. Ini ada buat baju. Nah, membuat baju itu banyak prosesnya anak-anak. Kalau kalian tahu, itu dari apa Ustazah baju itu? Baju itu awalnya itu dari bunga kapas. Dia para petani kapas, dia itu menanam kemudian memanen, dan kapas itu kalau sudah dipanen dia kemudian dijadikan benang anak-anak ya. Dia itu dipintal, kapasnya dipintal, dibuat benang. Kemudian kalau sudah jadi benang, nanti ada petugas sendiri, yaitu bagian menenun kain. Nah, di situ benang-benang itu ditenun, jadilah nanti kain yang panjang banget. Biasanya dijual di toko-toko itulah anak-anak ya. Itu kalau sudah jadi kain ya. Kain yang sudah jadi itu nanti akan dipotong ya. Kemudian diberikan pada penjahit. Kemudian sama penjahit itu dipotong-potong kainnya sesuai pola baju kalian. Kemudian kalau sudah sesuai pola baju, habis itu barulah penjahit membuat baju, menjahit baju sesuai selera kita. Kita maunya bajunya yang model seperti apa, nanti baru dijahit oleh penjahit ya. Nah, seperti itu. Nanti kalau sudah dijahit, barulah jadi baju yang bisa kita pakai saat ini anak-anak ya.
Itu prosesnya itu panjang sekali anak-anak. Oke, silakan Hak lihat dan ini. kewajiban menggunakan energi. Nah, di sana tadi ada hubungannya anak-anak dengan energi. Energinya petani yang digunakan untuk mencangkul di sawah, energinya penjahit yang digunakan untuk menjahit baju, energinya tukang memintal benang. Nah, itu membuat baju itu susah. Nah, makanya kita punya kewajiban. Apa kewajiban kita? Memakai baju dengan baik. Contohnya seperti apa? Contohnya kalau kotor ya dicuci, dirawat lah. Bagaimana baju itu bagus, tetap terlihatan bagus, cantik seperti itu ya. Bagaimana caranya? Ya dicuci, disetrika seperti itu. Itu kewajiban kita untuk menjaga baju supaya tetap baik. Hak kita apa? Hak kita mendapatkan kain. Nah, mendapatkan pakaian yang bagus dari penjahit itu hak. Tapi kewajiban kita kalau sudah mendapatkan baju, apa kewajiban kita? Ya menjaga baju itu biar tidak kotor, biar tidak lusuh seperti apa ya. Oke, itu ya. Oke, selanjutnya coba diperhatikan. Kalian lagi sekolah ya, dulu tuh kalau kalian sekolah, kalian itu membutuhkan sarana prasarana untuk belajar. Sarana prasarana di sini maksudnya fasilitas yang diberikan oleh sekolah. Sarana itu bisa berupa listrik dan kawan-kawan ya. Karena siswa itu membutuhkan sarana prasarana tersebut supaya siswa tersebut bisa belajar dengan nyaman. Coba kalau kita nggak ada listrik, kita nanti bisa kepanasan, nggak ada air, mau cuci piring gimana, mau sholat gimana, kan nggak bisa ya anak-anak ya. Makanya sarana prasarana seperti listrik itu harus ada di sekolah, karena listrik itu bisa digunakan untuk penerangan di kelas, untuk menyediakan air keran di kamar mandi, kemudian menghidupkan peralatan-peralatan belajar yang lainnya seperti komputer, bel masuk sekolah, seperti itu. Tanpa listrik kita itu nggak nyaman anak-anak ya belajarnya. Kita kepanasan, nggak ada angin, kipas angin, seperti itu. Oke, sekolah itu punya hak dan kewajibannya sendiri-sendiri ya. Haknya sekolah apa kira-kira? Haknya sekolah yaitu mendapatkan energi listrik untuk pembelajaran setiap hari di sekolah anak-anak. Kewajibannya sekolah kalau sudah mendapatkan listrik, ya dia harus membayar tagihan listrik setiap bulannya anak-anak ya. Itu kewajibannya sekolah, membayar tagihan listrik. Tapi kita sebagai siswa yang ada di dalam sekolah juga punya kewajiban. Kewajibannya apa? Membantu sekolah untuk menghemat listrik. Seperti apa Ustazah? Seperti contohnya ini, ketika kalian sholat zuhur, nah itu kan nggak dipakai lampunya, nggak dipakai kipasnya karena ditinggal untuk sholat. Makanya kita harus mematikan lampu dan kipas jika tidak digunakan. Yang kedua, ketika kita di kamar mandi, nah kita harus mematikan keran kalau sudah digunakan anak-anak ya. Seperti itu kewajiban kita sebagai siswa ketika di sekolah. Oke, yang kalian perhatikan latihan soal. Di sini Bu Guru akan memberikan kalian 5 latihan soal. Silahkan kalian kerjakan di buku tulis kalian ya. Di buku tulis kalian materi sudah ada, sudah Ustazah jelaskan di depan tadi ya. Kita perhatikan, suruh melengkapi tabel-tabel berikut ya. Kedua, kalian disuruh ini menjawab ya, menyebutkan 3 contoh. Oke, yang ketiga, coba kalian perhatikan, ada 3 soal, jangan lupa dikerjakan ya. Nomor 3 ini ada 3 soal. Nomor 4, kalian disuruh menjelaskan proses membuat baju dan 3 jenis pekerjaan yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir, kalian suruh menceritakan pengalamanmu menghemat energi di rumah. Minimal membuat ceritanya 2 paragraf. 1 paragraf berapa kalimat Ustazah? Minimal 5 kalimat. Kenapa toh Ustazah kok setiap hari suruh bercerita? Supaya kalian
bisa terbiasa ya. Nanti kalau kalian di kelas 4 itu kalian sering mengarang, jadi kalian biar terbiasa di kelas 3, jadi nanti kalau kelas 4 kalian sudah bisa mengarang sendiri. Lebih bagus. Good job anak-anak.